baik-baik di rumah ya. Kalayak Viewers, jumpa lagi dengan YouTuber yang jarang masuk TV tapi sering masuk angin. Video yang sedang kamu tonton ini adalah video keberangkatanku lagi ke kapal pesiar tahun 2020 ini ya. Yang mana ini adalah kontrakku yang ke-7 atau 8, aku lupa. Pokoknya sekitar itulah. Dan yang menarik dari kontrak ini adalah aku bakalan join ke satu kapal terbaru dan terbesar yang dimiliki oleh Holland America Line. Jadi lumayan excited. Ini tumben-tumbenan kita ke Jepang karena nggak pernah aku dapat transit di sana semenjak merebak isu penyebaran corona itu ya. Jadi makanya ki cangkem tak tutupi, tak nggo biar mencegah prevention. Simak terus video perjalananku join ke kapal pesiar 2020. Kalian viewers, liburku selesai. Sangat singkat memang kali ini. Cuma 6 minggu aja dan langsung berangkat lagi gini. Toh ini bukan pertama kali. 2015 lalu aku pernah malah cuma sebulan liburnya. Bukan ketentuan perusahaan sih, memang aku sengaja. Sebelum kepulanganku waktu itu memang aku meminta libur pendek. Karena ada target yang aku kejar. Boleh dibantu buka maskernya sebentar? Ya. Ini saatnya terbang ke Tokyo, Jepang. Kurang lebih 7 jam ini. Ikutin terus ya. $50. Kurang lebih jam 12 malam waktu Indonesia Barat ini nanti rencananya take off dari Jakarta. Dan penerbangan ini nanti berdurasi sekitar 7 jam plus jam maju ya. Jadi kurang lebih bakalan dapatnya sekitar 6 jam buat sampai ke Jepang. Sebenarnya aku seneng bisa ke Jepang walau cuma transit. Tapi kayaknya kondisi travel warning kayak gini, aku nggak berharap banyak nanti sampai sana mau ngapain. Atau dikejar waktu juga kan. Nah kalau ya viewers, inilah saatnya meninggalkan tanah air tercinta menuju ke penerbangan pertama kita ke Jepang. Aku nyampe di Narita di Jepang sekitar jam setengah 7 pagi tadi. Ini waktu lokal di sini masih jam kurang dari jam 7. Dari Indonesia kita terpaut sekitar 2 jam. Penerbangan ini tadi ditempuh kurang lebih 6 jam ya dari Jakarta. Ini pengalaman pertamaku ke Jepang, belum pernah sama sekali aku. Ini kepagian ya kita di sini. Warung-warung belum pada buka. Jadi mau cari kopi, mau cari ini masih sepi, masih belum buka. Kayak viewers, ternyata bukan perkara kepagian bandara ini sepi. Tapi sesuai tebakanku tadi,
Bandara ini sepi karena memang lagi diberlakukan travel warning, dampak dari merebaknya penyebaran corona. Aktivitas bandara ini hanya sebatas transit saja, makanya banyak store yang tutup. Hanya beberapa yang buka, bahkan smoking room aja ditutup buat mengurangi jumlah pengunjung. Terima kasih. Kalau ya viewers, ini saatnya kita terbang ke Chicago untuk 10 jam ke depan. Ikuti terus ya. Ya, kalau ya viewers, transit 4 jamku di Jepang lewat gitu aja, sia-sia. Tapi mau gimana lagi kondisi lagi gini. Banyak tambahan aturan yang harus dipatuhi, nggak boleh inilah, itulah. Tapi lumayan lah, masih dibolehin ambil gambar, walau sedikit. Setidaknya bisa aku share ke kalian kan. Pada? Selesai? Kurang lebih jam 12 siang waktu Jepang, kita take off dengan pesawat yang lebih gede ini. Kita menuju ke penerbangan kedua. Dan akhirnya setelah 15 jam penerbangan plus jam mundur, pagi hari waktu setempat kita berhasil mendarat di Chicago, Amerika Serikat. Disambut hawa yang masih sangat dingin, aku dan rombongan tiba di Chicago. Di sini baru saja selesai musim dinginnya dan baru saja masuk ke musim semi. Dari landing tadi kita langsung ke terminal kedatangan menuju ke bagian keimigrasian. Setelah selesai kita langsung keluar gini ini menuju ke terminal keberangkatan buat nanti sambung ke penerbangan ke Miami. Kalau ya viewers, sempat deg-degan aku pas sebelum sampai sini tadi karena malesnya seperti di Jepang, peraturan travel warning tadi bakal diterapkan lebih di sini. Ternyata kok ini malah enggak sama sekali ya. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, saat aku ambil gambar ini, di Amerika sendiri belum ada aturan khusus tentang pencegahan penyebaran corona. Semua masih santai, hiruk-pikuknya cuma ada di Asia saja. Bahkan selama 3 jam aku transit di sini, masih bebas berkeliaran kemana-mana tanpa perlu bermasker, jaga jarak maupun atribut lainnya. Cuma sayangnya hawa dingin ini tadi bikin perut mules. Maklumlah namanya anak kampung, fitur pedesaannya masih kental ke bawah kemana-mana. Kayak viewers, ini langsung tak sambung ke penerbangan ke Miami ya. Ceritanya nanti aja tak lanjutin sudah sampai Miami. Kesusu ngising ini loh, jadi malah cepet-cepetan. Gak sempet aku cerita banyak. Sampai ketemu di Miami nanti ya. Sekitar jam 10 pagi waktu setempat, kita take off buat ketiga kalinya. Kali ini dengan pesawat domestik ini, kita akan dibawa terbang sekitar kurang lebih 3 jam ke depan. Sudah nggak tahan benernya berlama-lama di pesawat. Pengen buru-buru sampai hotel, buru istirahat yang bener. Paha dan betis sudah kesemutan saking lama dan jauhnya penerbangan. Nah kalau ya viewers, inilah penerbangan terakhir kita episode kali ini. Dari Chicago, Illinois ke Miami, Florida, Amerika Serikat.
Kayak viewers, akhirnya kita mendarat di Miami. Setelah landing, melewati bagian imigrasi dan luggage claim, sekitar jam 2 siang waktu setempat, kita dibawa ke hotel transit yang jaraknya lumayan jauh dari bandara. Bakal kurang lebih sejam ini nanti perjalanan ke hotelnya. Oh iya, buat kalian yang nanyain gimana biaya tiket akomodasi dari keseluruhan perjalanan ini, jangan skip bahkan stop nonton ya, karena kesemuanya bakal aku sampein di bagian akhir video ini nanti. Nah kalau ya viewers, sudah sampai di hotelnya nih. Gak sabar aku pengen segera berendam air hangat, mandi, makan, dan selonjoran. Kalau ya viewers, aku udah nyampe di Miami dan sekarang aku sudah berada di hotel transit untuk semalam ya di sini ya. Aku nggak bisa cerita banyak di sini karena sudah sangat capek dan jet lag. Di pesawat juga tidurnya tidur ayam, jadi kita lanjutin aja besok pagi ya proses embarking ke kapalnya. Ya, so sampai ketemu besok pagi. The next morning. Selamat pagi kalian viewers. Ini udah jam setengah 6 pagi dan kita mau dijemput sekitar jam 6 lebih dikit lah. So, aku mau ke bawah buat breakfast sama nunggu jemputan. Beres-beres koper juga. Ikutin terus ya. Kayak viewers, ini saatnya kita embarking ke kapal pesiarnya. Kelihatan buru-buru kan aku ke lobby hotel buat sarapan dan proses check out. Ya karena jam sudah mepet, kendaraan yang jemput kita aja sudah pada standby di luar. Ternyata yang bakal embarking banyak banget. Ratusan kru member dari berbagai kapal pesiar dan perusahaan pada diinepin di sini rupanya. Makanya di luar ada banyak bus yang berjajar buat bawa kita semua. Saking banyaknya yang ke kapal tempat aku ditugaskan ini harus dibawa dengan 2 armada. Sebagian dibawa dengan bus dan sebagian dibawa dengan van gini ini. Ternyata ada sekitar 60-an kru member loh totalnya dari berbagai negara dan function yang mau embarking ke kapal ini. Kayak viewers, setelah tadi briefing dan proses embarking, aku langsung masuk ke kapal pesiar tempat aku ditugaskan sekarang. Kalau biasanya sebagai kru member, begitu kita masuk arahnya ke dek bawah, tapi kali ini aku beruntung karena dek bawah penuh. Dan aku ditempatkan di dek atas. Wah, berasa jadi penumpang dong, mana ini dek adalah dek termewah di kapal ini. Beruntung banget aku, sudah di kapal baru, dapat kamar khusus, dan sendiri pula. Wah, nggak sabar nih pengen segera nempati cabinnya. Nah kalian viewers, selamat datang di kapal pesiar tempat kerjaku kontrak ini. Kalian viewers, seperti yang kalian lihat sekarang, aku sudah join di kapalnya ya. Ini hari pertamaku, jadi belum efektif kerja. Dan ada yang lain. Aku ditempatkan di deck 7 buat sementara waktu, jadi aku belum dapat cabin reguler ya. Seharusnya aku tinggal di C deck, tapi untuk sementara waktu aku ditempatkan di deck 7 di cabin ini kayaknya khusus buat kontraktor ya, bukan buat kru member. Dan aku bakal stay di sini sendiri mungkin sampai 3 minggu atau 1 bulan ke depan, sampai ada yang pulang nanti dan aku bisa tempatin cabin regulerku. Ini kayaknya enaknya kameranya aku taruh di sini ya, biar enak ceritanya ya. Bentar. Nah, gini kan enak. Berbeda dengan kontrakku 2019 lalu, yang mana videonya bisa kalian tonton di sini. Di situ kan aku cerita ya kalau aku dapat kontrak di kapal yang kecil. Kali ini aku berada di kapal terbaru dan terbesar milik Holland America Line. Kapal ini diberi nama New Statendam sebagai pengganti kapal Statendam lama
S-Class yang mana aku pernah di sana dulu juga sekitar tahun 2014, dan setelah itu kapalnya dijual. Kapal tempat aku berada saat ini secara resmi buatan tahun 2018 dan dia mulai beroperasi sekitar bulan Desember akhir 2018 ya. Jadi masih sangat baru kapal ini. Baunya, bau catnya aja, bau cabinnya, bau aromanya tuh masih aroma pabrik gitu loh. Terus kapal ini memiliki ukuran beratnya itu sekitar 99.902 gross ton. Jadi udah hampir 100.000 gross ton ya. Jadi cukup besar kapal ini. Panjangnya dari depan ke belakang itu sekitar 300 meter dan lebarnya dari port side ke starboard side itu sekitar kurang lebih 35 meter dengan kapasitas penumpang 2.666 dan membawa kru member sebanyak 1.053 orang termasuk aku. Dan ini adalah pengalaman keduaku mendapat kontrak di kapal baru. Karena di 2017 lalu aku juga berada di kapal yang sama dengan ini, Pinnacle Class, kapal Koningsdam namanya. Karena aku ngerasa betah dan nyaman di situ, akhirnya aku balik lagi. Jadi 2017, 2018 aku ada di Koningsdam, kemudian 2019 kemarin aku ada di Amsterdam, lalu sekarang 2020 aku ada di Nieuwstad-Dam. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau orang engine kayak aku nih ya, lebih seneng sih, tapi sendiri-sendiri ya, nggak semua orang sama ya. Kalau aku pribadi sih, aku lebih seneng di kapal yang masih baru seperti ini. Jadi ibaratnya nek kowe numpak Avanza keluaran tahun 2000 karo numpak Avanza keluaran tahun 2019 ke pilih ndi. Ya walaupun kapal ini ukurannya besar ya, jadi bakal capek jalannya dari aft ke forward. Belum kalau kita kerja di atas, kerja di AC itu bakal nanti naik turun 12 deck, itu yang buat passengernya aja, belum deck-deck yang areanya orang engine, itu dari deck paling bawah di deck itu sampai ke deck 14 sana, itu areanya orang engine. Jadi maju mundur naik turun kayak gitu tuh nanti. Ya pokoknya siap-siap mulai sikile medekol ngono wae. Terus yang paling aku seneng kalau berada di kapal baru itu adalah fasilitasnya ya. Kalau di sini kita lebih menitik beratkan ke fasilitas yang didapat kru member ya. Jadi kamarnya baru, cabinnya baru, semuanya baru. Saluran udara masih beres semua. Terus toilet, WC segala macam itu masih beres semua, nggak ada istilahnya mampet, nggak ada air atau air panas, air dingin nanti mati salah satu, itu nggak ada, semuanya lancar. Fasilitas telepon bisa digunakan 24 jam, terus internet, yang paling penting internet. Kalau sekarang udah ada internet kan, jadi akses internet itu jadi lebih mudah sekarang. Kalau di kapal lama atau kapal tua kan dia dari baru belum ada fasilitas internet, jadi dia dipasang baru-baru sekitar belum lama ini kan baru dipasang. Nah itu bukan seperti kapal yang memang dirancang dari awal ada internetnya gitu loh, jadi agak susah di kapal lama itu. Kalau di sini relatif lancar. Kalau hubungannya dengan kerjaan ya jelas karena kapal baru, mesinnya juga baru, semua yang ada di bawah sana mesinerinya semuanya baru dan sistemnya juga baru, jadi lebih memudahkan kita buat kerja, buat perawatannya itu lebih gampang gitu loh, karena ya serba otomatis, jadi udah sedikit yang menggunakan cara manual, itu sudah sedikit. Jadi agak ngenakin kita lah, karena kita yang bekerja kan, kita yang kerjain gitu loh. Jadi segala macam di bawah sana itu relatif masih baru. Nah buat kamu yang belum tahu, semua akomodasi perjalanan kita dari Jakarta sampai ke kapal pesiar seperti ini semuanya ditanggung sama perusahaan. Jadi kamu nggak perlu khawatir kalau mau kesini tuh mau bawa duit berapa mas, kayak gitu. Kemarin banyak yang tanya ke aku, itu tiket habis berapa mas gitu kan. Terus itu nginep di hotel itu gimana mas, terus naik busnya ke kapalnya tuh gimana mas. Nah itu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Kamu nggak usah khawatir, semuanya sudah di cover sama perusahaan. Lha kok nek ra percaya ya, nek ra percaya tak kandhani iki kwitansi nih. Kacune dompetku ya. Loh. Aku ning Amerika ya gurung godit 7.000. Percaya bener aku 7.000 goditku. Tak aku sih. Kabeh dibayar perusahaan. Wis gegari nyengklak pokoke. Jadi rasa nggak usah bingung mikir mau bawa duit berapa, nggak perlu. Kita itu kesini mau kerja, mau cari uang, bukannya malah ngabisin duit dari rumah itu. Terus kalau yang kemarin nanyain masalah bisa bawa rokok nggak? Bisa, boleh, tapi tidak di semua negara ya kita bisa bawa rokok itu. Kayak di Singapura itu totally dilarang. Terus kalau kalian mau join seperti aku di Amerika begini, itu masih nggak masalah lah.
maksimal 200 batang atau kalian bisa bawa paling enggak 2 slop. Makanya sebelum berangkat itu biasanya sehari atau beberapa hari sebelumnya itu ada yang namanya briefing. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di layar kalian ini, kira-kira seperti ini briefingnya. Jadi di dalam situ nanti kita dikasih arahan sesuai penerbangan kita masing-masing, sesuai schedule kita masing-masing mau join ke kapal apa dan ke negara mana, kan seperti itu. Di situ nanti dijelasin apa yang bisa dibawa, apa yang boleh dibawa, apa yang enggak. Oh ya, nggak lupa aku mau ucapin terima kasih ya kalian viewers. Secara tidak langsung berkat doa kalian juga pastinya aku bisa nyampe sini dengan selamat. Karena ini hari pertama aku dan aku nggak perlu ikut program orientasi ya, karena aku pernah di kapal yang jenis ini. Jadi mungkin habis ini aku cuma mau bongkar-bongkar isi koper aja, dan paling nanti siang baru aku report ke supervisorku sama ya nyalami bos-bos yang ada di sini lah. Jadi gitu aja kalian viewers, video perjalanan join kapal pesiarku kontrak ini tahun 2020. Buat kalian yang pengen kerja kayak aku, kerja di kapal pesiar, kerja sambil jalan-jalan, traveling keliling dunia kayak gini, caranya sudah aku share di video-videoku terdahulu. Kalian klik aja logo i di atas ini. Semua video-video itu aku kumpulin jadi satu playlist namanya Sharing Bekerja di Kapal Pesiar with Me. Kalian tontonnya aja satu-satu, pastikan kalian tonton sampai habis video-videoku itu. Dan kalau habis nonton kalian rasa kalian masih bingung, terus kalian pengen tanya, ya ramein aja kolom komentar di bawahnya. Segala macam pertanyaan yang belum pernah aku bahas di video-video itu pasti langsung aku jawab nanti. Tapi kalau sekiranya pertanyaanmu sudah aku bahas di video, ya aku diemin. Lawang udah dijelasin di video kok masih tanya lagi, berarti kamu nggak nonton kan gitu. Dan kalau kalian rasa kalian dapat manfaat dari channel ini, dari video-video gitu, jangan lupa di subscribe. Dari kapal pesiar New Statendam Holland America Line, sampai jumpa lagi di video-video dunia kerja kapal pesiarku yang lain. Semoga kesuksesan menyertai kita semua. Dadah. Tower kuwi jenenge negara teknologi lho. Oh, WC enek pijetane akeh banget lho. WC ini robot ya. Aneh-aneh ya.